Sudah deket ya? Sudah kenal orang tua juga. Oh, sudah kenal orang tua. Ya, untungnya dia mau sama Duda, Mas, jadi. Tapi aku emang dari dulu nggak pinter nyari cowok, Mas. Oh, bener sih, percaya sih. Apakah kalau kita terima endorse dari kopi instan kayak gitu, terus apakah itu salah? Loh, apakah kita selama ini juga nggak pernah berkontribusi di situ? Nah, iya. Anda yang ngomong kayak gitu, kontribusinya apa di specialty coffee? Oke, ini dia Kathleen akhirnya hadir bersama No Cincong. Apa kabar, Kat? Baik, alhamdulillah. Gila, akhirnya seneng banget lah akhirnya bisa podcast sama Kathleen. Mungkin teman-teman ini masih banyak yang belum tahu, tapi kalau yang pengguna TikTok pasti banyak yang udah tahu. Pasti sering berseliweran di FYP. So, Kathleen ini dia adalah seorang seleb TikTok ya kan, yang dulu juga barista. Dulu pernah barista di mana aja, Kat? Apa nih tempatnya? Kotanya ya? Kotanya. Kotanya di Banjarbaru. Di Banjarbaru. Surabaya. Surabaya juga sama pernah ya? Lampung. Wih gila, di kota-kota besar ya. Terus ini tadi kesini ngajak sopirnya, ngapain diajak sekalian? Ya bisa lah. Mas, nunggu di bawah aja, Mas. Gak tahu nih, aku disuruh ikutan. Oh, disuruh ikutan. Katanya tadi buat jadi bodyguard. Oh, Kat, ini kenapa sopirnya diajak, Kat? Nggak apa-apa, kasihan nunggu di bawah. Kasihan nunggu di bawah. Oke, Kat, pasti udah gak asik lagi sama Vicky Raharja. Ya. So, ini sekalian saya pun juga mau nanya nih ya, kenapa kok kesini datangnya kok berdua sih? Sebenarnya udah sering berdua, Mas. Masa sih? Ya udah beberapa bulan lah. Beberapa bulan ini, karena kalau kemana-mana berdua gitu? Nggak setiap pergi juga, sering ngopi bareng lah. Karena aku ini terus terang, aku ini kadang itu kalau ke daerah mana, aku tahu Kathleen lagi ada di situ, aku tuh pengen ketemu sama dia doang gitu loh. Tapi kenapa kok selalu ada kamu? Why? Ya jadi inilah, jadi partneran sekarang. Kayak, Oh, kamu partner kerjaan ya? Ya semua lah. Oh, Ya, semoga berlanjut semua? panjang ya kan. Oh gitu. Ya, jadi urusan kerjaan segala macam sekarang bareng Kathleen. Oh gitu. Hanya sebatas urusan kerjaan aja, Fit? Ya pengennya sih lebih juga nanti ke depan. Udah lebih atau belum? Ya sudah deket lah. Sudah deket ya? Sudah kenal orang tua juga. Oh, sudah kenal orang tua? Ya, untungnya dia mau sama Duda, Mas, jadi. Ya seperti itulah. Dia cepet-cepet langsung dibongkar aja lah daripada lama-lama. So, kalian ini akhirnya berpasangan nih ya? Ya, kita to the point aja lah ya. Jadi ya memang apa ya? Nggak tahu juga sih Kat ini. Sebenarnya ketemu udah lama ya? Udah lama kenal tuh. Cuma baru ketemu lagi akhir tahun apa? Ada kerjaan waktu itu. Ada kerja sama satu brand ketemu. Ya, waktu cerita Duda ya sedih juga gitu. Dia juga cerita sering disakiti laki-laki ya. Namanya buaya ya masuk ya. Memang laki-laki itu memang biadab semua sih. Mas Win? Ya, makanya saya nggak mau sama laki-laki. Lo jangan. Iya, justru itu. Makanya saya tahu kelakuannya laki-laki itu memang suka nyakitin perempuan. Aku tuh nggak suka banget tuh. Makanya kalau aku cari pasangan harus perempuan, nggak mau laki. Gitu. Iya. Benar Tapi kan? Mas Willy laki-laki. Dan justru itu saya tahu laki-laki itu seperti apa. Jadi saya memilih perempuan itu. Yang seperti apa? Ya perempuan yang mau sama saya tentunya. Oh. By the way, saya hostnya. Jangan saya yang ditanya. Kenapa Anda nanya-nanya ke saya? Hostnya saya. Oke, ini kita lagi di Makassar ya. Lagi ada event. Kebetulan kita lagi ada bikin kelas kopi bareng sama Tovin Makassar. Coba teman-teman yang belum sempat ikutan di Makassar, aduh kasihan deh. Satu seru banget sih. Iya. Asli. Udah kelasnya udah profesional dan kemudian juga yang untuk ngajar susu udah Vicky yang ngajar udah pasti top kelasnya. Oke. Terus Kathleen, Iya. ini yang saya heran ya. Kamu ini kan cantik kan? Buat aku sih cantik banget sih ya. Amin. Iya. Ada kalau di TikTok itu saya lama-lamain kalau nonton gitu. Iya, itu. Cuman nggak bisa di zoom. Jangan di zoom. Nah, terus, wah nggak enak nih saya nanyanya. Kalau aku tahu, Vicky pasti beruntung dapat kamu. Tapi cuman aku tuh sedih loh, kayak kamu tuh kayak setelah kenal kamu aku baru tahu kamu cantik, tapi ternyata nasibmu kurang baik. Tapi aku emang dari dulu nggak pinter nyari cowok, Mas. Oh bener sih, percaya sih. Itu percaya banget.
Apa nih? Apa yang membuat kamu itu bisa akhirnya terpaksa mau sama Vicky ini kenapa nih? Terpaksa. Dikit lah, dikit. Iya, kan pasti ada terpaksanya dikit. Kenapa sih kok mau? Kenapa Apa ya? yang kamu lihat dari Vicky Raharja? Ayo coba jawab jujur dong, jujur. Orang itu pasti penasaran loh. Baru itu aku masuknya belakangan. Jadi Iya. dia udah ngomong semua, baru masuk, baru aku puas kan diketawain. Woi, itu gimmick banget. Iya. Kita no gimmick-gimmick. No gimmick. Nah, kita no gimmick no Langsung bincang. gitu Oh iya. orangnya. Ayo coba ceritain, Kat. Apa ya? Karena emang sama-sama suka kopi juga. Aku juga suka kopi, Kat. Terus karena Terus? satu passion juga, suka Oke, sama suka juga. bikin konten apa segala macam. Nah, Aku Jadi juga cocok. lagi belajar sih bikin konten. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Apa yang Gelis menarik banget dari sih, sisinya Bay. dia itu apa? Aneh. Aneh. Iya. Anehnya gimana? Iya aneh. Iya coba ceritain kejelekannya dia apa? Mumpung on cam nih. Iya. Cerita kejelekan. Aneh ya, suka aneh-aneh. Ya suka aneh-aneh. Kadang-kadang aneh. suka marah-marah sendiri padahal nggak tahu tuh apa masalahnya. Tapi- Dia marah-marah sendiri tapi depan laptop. Oh, hal kayak gitu bikin kamu suka malahan. Kok aneh sih? Lucu aja Oh aku lucu, liatnya. gemesin gitu ya kalau dia marah-marahnya. Enggak juga sih gemes. Enggak gemes juga ya. Dan terus jadi apa yang membuat? Apakah karena dia Instagramnya udah centang biru? Enggak juga. Kira-kira kalau dia nggak centang biru, kamu masih mau nggak? Mau kayaknya. Kayaknya ya, tapi Iya. lebih berat ya dibandingkan kalau udah centang biru. Setidaknya kalau udah centang biru kan ada prestasinya gitu, ya kan? Ada yang bisa Ntar lagi dibanggakan. Bisa beli, Pak. Iya, kalau sekarang udah bisa beli. Udah bisa Bisa beli. langganan bulanan. Udah proud-nya jadi Iya, turun ya Pak. pride. Bisa beli centang. Kalau mau dapetin dia susah Iya, ya. makanya. Jadi nggak berharga lagi. Iya, Tapi emang nggak ada bedanya sih. Itu buat penyemangat aja. iya. Berarti mungkin bisa jadi Vic. Nanti kan centang biru bisa dibeli. Nah, Hmm. tapi kalau yang udah bener-bener punya prestasi, udah jadi public figure beneran, mungkin centangnya bisa hijau. Bisa jadi hitam. Iya kan? Oke. Terus Kat, kamu berarti sekarang lebih sibuk jadi apa nih? Kan kamu udah nggak jadi barista lagi nih. Mm-mm. Walaupun kalau saya lihat konten kamu juga masih sering bikin-bikin kopi. Iya. Tapi sekarang kesibukan kamu ini lebih kemana nih jadinya? Ya aku ya bikin-bikin konten aja sih. Jadi konten kreator Iya, ya jadi akhirnya konten ya. kreator. Konten kreator. Iya, mengikuti jejaknya ini ya. Iya. Banyak belajar juga dari Oh iya, Bapak banyak Ibu. belajar. Ya memang harus dimanfaatkan. harus. Nah terus ngapain punya pasangan yang punya skill, punya kelebihan, kalau nggak kita manfaatkan untuk belajar ya Ya benar. wasting, iya kan? Gitu Iya, loh. betul. Kamu rela kan dimanfaatin? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aku juga rela kalau ada yang mau manfaatin, nggak apa-apa. Jadi banyak sering bikin konten ya. Iya. Lebih ke apa kontennya sekarang, Gat? Sebenarnya tuh awal tuh bikin emang ya udah buat senang-senang aja. Nggak ada yang menjurus mau kemana. Nggak ada tujuan, oh saya mau marketnya ngambil konten yang ini gitu, nggak ada. Nggak Pokoknya ada. asal bikin ya. Asal bikin Terus? aja. Terus FYP. Nah kebanyakan sekarang yang masuk itu brand skincare, kecantikan kayak gitu-gitu yang masuk. Jadi ya kebanyakan sekarang ke situ arahnya. Oh, jadi arahnya banyak ke ini ya. Apa sih kategorinya itu beauty blogger atau apa ya istilahnya ya? Beauty blog bisa sih, beauty Iya, iya. influencer. Beauty influencer ya Nggak jadinya juga ya. sih kayaknya. Iya, iya. Tapi you're so beautiful sih. Ya. Amin. Setelah Terima lihat kasih. sini, terus setelah lihat sini ya. Nyapa Kan- ya, jadi pendampingnya biar dibully ya kan. Iya, nggak apa-apa. Semangat Tapi tuh. mungkin teman-teman ya pemirsa No Cincang mungkin kalau bisa melihat perbedaannya. Jadi kalau dulu nonton konten podcastnya Vicky yang sebelumnya sama yang ini kan mukanya kan beda banget kan. Yang itu kan auranya sedih, podcast pakai nangis segala. Tapi kalau ini lebih beda auranya. Vic. Ya bisa. Vic, terus dari kamu Apa? sendiri Vic, sekarang kan kamu udah makin pandemi selesai, kamu udah makin sering keliling-keliling lagi, mulai lagi. Lebih banyak job apa aja nih di luar? Nah, jadi apa ya, kalau abis pandemi itu lumayan kan lagi ngejuri. Terus kemarin kan bareng Mas Willy juga tuh ngejuri ice. Kalau sekarang sih lebih banyak kayak keliling-keliling event ini nih yang ada di depan kita ini.
event Da Vinci karena kebetulan Oh sekarang iya. karena aku masih di Tovin nih masnya aku buat meluruskan juga nih karena banyak banget isu di luar tuh katanya Vicky udah nggak di Tovin apa enggak saya masih di Tovin. Really? Iya beneran, sampai ada yang bilang udah resign lah apa segala macem enggak kemarin cuma ngilang aja gitu tapi masih di Tovin. Jadi ya sekarang Tovin jualan ini. Emang ada yang berminat mau hire kamu kalau Vicky udah nggak di Tovin? Enggak sih, kalau aku mikirnya setelah dari Tovin kalau udah pengen pensiun gitu Mas jadi sales kayak pengennya mending buka usaha sendiri. Usaha sendiri. Lebih enak sih. Yang aku salut kan Mas Willy sebagai salah satu alumni ex Tovin juga kan. Maksudnya udah nemu jalannya gimana caranya nyari konsistensi itu. Jadi aku belum kalau Mama udah pensiun dari Tovin nanti pengennya usaha sendiri kan? Iya mau sendirian kan? Oh jangan lah. Loh, katanya usaha sendiri. Justru itu Mas, justru aku bersyukurnya gini kan. Emang kayak kemarin tuh sebenarnya masih trauma nih buat deket sama orang dulu gitu kan. Karena kan mikirnya jadwal keluar lagi banyak segala macam. Terus ini sebenarnya kita punya plan ke depan panjang nih. Bisa nggak ada orang yang bisa support gitu. Ya untungnya ketemu dia ya udah jalanin aja gitu. Ternyata orangnya juga nggak rese gitu kan segala macam. Belum. Kayaknya enggak sih harusnya gitu ya. Harusnya ya kita berdoanya ya kan. Karena kan harusnya masing-masing udah tahu kerjaannya apa. Terus tanggung jawabnya apa ya harusnya ya udah gitu. Karena aku bilangnya kalau udah nggak percaya susah lah gitu. Betul. Jadi orang tuh harus percaya gitu kan. Jadi ya udah makanya sekarang kalau lagi ada acara luar kota kadang tajak terus tuh maksudnya biar tahu gitu teman-temanku tuh ini loh kayak gini. Jadi kalau cuma denger bercandaan apalah pijet apalah segala macam ya kan yang tahu saya dia gitu. Maksudnya bercandaan pijet itu apa sih? Mas nggak pijet gitu. Mas kenapa? Kan pijet capek-capek lah, gitu. Itu dia Mas. Emang kenapa salahnya di mana ya? Kan kadang kalau orang konotasinya negatif terus dibecandain gitu aja dikira beneran gitu. Emang pijet ada yang negatif ya? Wah banyak Mas, ada yang di gitu. Aduh aku nggak nangkep gitu. Aku itu apa ya? Ya itu bahasa anak gaul lah gitu. Pijet apa? Micet gitu. Micet itu apa ya micet itu? Kayak aplikasi gitu Mas. Oh katanya. Aplikasi ya dia ya. Kalau aku sih jelas nggak ada soalnya di tracking di micetnya pasti nggak ada nomorku gitu. Iya. Aku nggak paham sih. Aku nggak punya aplikasi yang kayak gitu. Ya itulah pokoknya. Itu apakah aplikasi yang sedang ngetren hari ini? Nggak tahu sih kayaknya udah enggak ya. Udah enggak ya. Oke. Udah enggak kayaknya. Sebentar. Maaf Mas, kita lagi taking podcast. Iya lagi podcast pisang hijau. Anda tolong jangan mengganggu kita ya. Nanti ke sini 20 menit lagi. Maaf guys, ada gangguan guys. Nanti dulu ya. Oke, lanjut. Ya, jadi intinya ya kan maksudnya apa ya? Kalau aku tuh dari dulu tuh emang apa ya? Apa yang bisa jadi penghasilan, udah dijalanin aja gitu. Yang penting aku suka ngejalaninnya, aku bisa fokus di situ gitu. Jadi memang pengen disupport tuh kayak gue tuh bisa cari cuan di sini gitu. Jadi buat bekal nanti ketika udah nggak kerja kantoran lagi, apa gitu yang bisa dicariin duit gitu loh maksudnya. Padahal soalnya kemarin sempat diremehin juga sih, apa sih jadi konten kreator gitu bentaran doang, ntar juga kalau udah nggak terkenal juga kayak gini loh. Karena aku nggak ngerasa aku terkenal gitu, maksudnya itu privilege aja dengan follower banyak, punya link banyak, kenalan baru. Ya udah akhirnya apa yang bisa di situ. Kayak sekarang aku lagi hobi mainan Vespa, ya nggak usah jual mesin kopi, jualan Vespa juga jadi kok gitu loh. Maksudnya belajar jadi barista tuh ternyata dari kopi tuh ya nggak cuma di kopi doang jadi pendekar apa, maksudnya lini bisnisnya tuh luas banget. Jadi walaupun mungkin orang cuma lihat sekedar konten nih, jadi konten kreator, tapi kan justru di situ kita ternyata bisa dapat link banyak seperti kamu nih. Ternyata bisa ada link Vespa, ada ketemu komunitas Vespa dan itu akhirnya bisa jadi bisnis juga nanti. Iya, benar. Jadi nggak cuma kita nyari duit dari konten kan juga nggak juga. Ya. Itu yang aku pengen ini juga ke maksudnya ketika ketemu dia ya. Maksudnya problemnya dia itu mungkin lebih banyak ke ya itu tadi trust issue lagi gitu loh. Trust issue lagi yang mungkin ada dulu deket sama orang posesif segala macam gitu. Kalau aku kan lebih ya udah lu udah sama gua ya lu punya tujuan hidup apa, gua punya apa, ya udah kalau bisa jalan bareng ya udah. Jadi Kathleen ini nggak posesif. Ya kalau cewek mah dikit. Asal kalau aku sebagai ya bapak lah. Nangis lagi ntar inget anak buah. Waduh. Maksudnya lebih ke apa ya? Ya udah bisa support nggak gitu. Tahu ujungnya laki-laki kerja pasti buat siapa sih? Ya buat keluarga, gitu. buat keluarga. Maksudnya, dan jangan sampai juga laki-laki sebagai kepala rumah tangga itu nanti
mengekang juga gitu. Karena kan nggak suka dikekang ya jangan ngekang gitu maksudnya. Yang selama masih on track gitu ya, dia suka kopi tapi nggak mau bikin kopi, ya udah terserah mau bikin apa, mau bukan konten bukan barista ya Iya, udah emang sekarang udah nggak suka bikin gitu. kopi kan? Masih suka. Masih suka bikin Masih kopi. suka. Cuman Hanya buat konten. Iya. Kopi banget. Masa Hanya bikin buat kopi cuma buat konten doang? Enggak juga sih. Enggak juga Enggak ya. juga. Cuman ya kadang bikin cuman ya enggak dikontenin. Kalau lagi kangen aja gitu. Lagi mau bikin. Ya, tapi mungkin ya bisa jadi kalau aku lihat ini kan mungkin kayak kamu bikin TikTok, ini marketmu ini kan beda sama market kayak followerku sama followernya Vicky kan mungkin kan lebih random ya. Iya. Mungkin dari situ kamu pun juga bisa selipin yang konten-konten kopi ini untuk inspiring mereka bikin kopi di rumah kayak gitu. Mungkin juga bikin kopi lebih luas lah jadinya, bisa mau konten apa aja bisa masuk. Iya. Karena random kan orangnya, nggak cuma kopi barista, doang. ya, Iya. gitu. Kalau kayak aku sama Vicky mungkin udah rata-rata kopi. Kelop, jadi kita mau ngembangin market lain agak susah gitu. Betul. Nah, lagian kan sekarang kan juga banyak ini ya kita bisa bikin konten juga kan untuk market yang orang buat bikin kopi di rumah dan kita bisa menggunakan bahan-bahan yang kita mudah beli di minimarket, di supermarket terdekat kan juga bisa. Boleh nggak sih sebenarnya kalau kita bikin konten kayak bikin pakai kopi instan gitu, boleh nggak sih? Menurutmu dong. Menurutku yang sudah tidak jadi barista ya. Iya. Menurutku sah-sah aja. Sah-sah aja ya. Sah-sah aja dan boleh banget. Dan kalau itu, menurutku ya. Nah, kan juga bisa menginspirasi orang-orang yang di rumah juga ya. Iya, karena kalau nggak tahu ya. Ini menurutku sebagai mantan barista. Berarti mantan barista pernah bekerja di dunia kopi. Iya dong, pernah bekerja di dunia specialty coffee. Ya, itu juga salah satu cara untuk kita ngenalin orang yang awalnya nggak suka kopi, yaitu juga perlahan. Nggak bisa langsung, nih kopi yang benar nggak bisa. Kalau menurutku, pada saat aku kerja pun, yang cewek-cewek misalkan nggak suka kopi, sukanya es coklat apa segala macem. Oh ya udah mau mocha nggak? Ada kopinya sedikit. Ya pintar-pintar kita aja. Yang penting mereka ada kopinya dulu nih ya. Ngikutin selera mereka dulu. Selipin ini ada kopinya, coba Kak gitu ya. Jadi nggak melulu harus langsung kopi specialty gitu, malah susah nanti orangnya. Iya. Takut kalau kali menurutku ya. Benar-benar. Kalau menurut Mas Vicky gimana? Kayaknya soalnya kan kemarin kan saya juga lihat Mas Vicky Raharja ini bikin konten kan isinya bikin minuman semuanya dari bahan jadi semua, instan kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya apa ya Mas, karena mungkin trennya customer itu sekarang lagi berubah lagi. Karena kemarin pandemi itu kan banyak di rumah, jadi banyak yang bikin minum sendiri di rumah gitu. Nah, apalagi sekarang kalau di dunia kopi sendiri kayak tren mocktail itu kan lagi naik. Jadi maksudnya ya udah aku pengen bikin yang simple. Ya kalau mau main instan aja sekalian gitu. Maksudnya nanti kan pelan-pelan dari dia nyoba-nyoba gitu, nanti dia misalnya mikir, wah nih lebih murah kalau ganti pakai kopi biasa gitu. Jadi akhirnya pelan-pelan kayak beli alat manual brew lagi segala macam. Jadi pengennya lebih ke kita kan kayak muter-muter aja Mas siklusnya. Kayak zaman dulu sebelum specialty kan susah banget tuh ngarahin gimana orang mau minum nyobain kopi kita nggak pakai gula gitu. Abis orang minum nggak pakai gula, lagi booming tren es kopi susu gula aren, semuanya dagang kopi gula aren gitu. Jadi maksudnya kan ya udah selama trennya positif terus itu bisa sebenarnya kayak soft campaign sih biar orang tuh mau nyobain. Udah tahu kan kalau pakai yang kopi instan, rasanya kurang atau rasanya kurang manis. Ya udah cobain aja pakai kopi yang benar. Jadi biar dia milih sendiri gitu. Nggak bisa ngejudge sih kayak ya mau gimana pun brand-brand gede yang dulunya specialty juga mereka ada yang kerja sama-sama brand-brand yang kopi instan itu kan. Dan yang menarik ya, kayak contoh kemarin waktu lagi tren es kopi susu booming, kita mungkin di teman-teman kita di specialty kayak wah kita udah susah-susah edukasi, sekarang orang dibalikin lagi minum es kopi susu lagi. Tapi kenyataannya dampaknya ini orang yang dulu nggak ngopi akhirnya jadi malah minum kopi. Ketika setelah minum es kopi susu, akhirnya penasaran di kopi, akhirnya belajar specialty coffee. Benar aku setuju. Justru kan itu dampaknya kan segitu. Kita memang nggak bisa kayak Kathleen bilang tadi, memang benar. Kita ya nggak bisa nge-push orang langsung ke specialty coffee karena orang kan awalnya pengen sukanya apa dulu, diikutin dulu nih, suka yang manis, suka yang ini gitu. Aku juga berpikirannya kayak gitu Mas. Maksudnya ya udahlah
sambil jalan aja gitu. Iya, Aku juga iya, bikin iya. konten instan juga lucu-lucuan. Maksudnya kayak lagi traveling kayak gini nih. Ya udah beli aja di supermarket apa bikin sendiri. Atau aku lagi bawa drip bag nih, nanti ya udah aku tinggal beli bahannya lain, kalian bisa ganti ini pakai drip bag. Jadi halus lah gitu, jangan ngejudge. Wah, kopi instan haram. Iya. Terus Balik lagi kayak zaman dulu lagi. Kita ribut soal antara kopi digiling sama digunting lagi nih. Balik lagi nih ke 10 tahun yang lalu. Kalau kita mikirnya sekarang yang lebih kayak gini ya, kan dia maksudnya aku gini, dia tuh nggak mau bikin konten kopi tuh karena males Mas, nanti dijudge gitu loh. Tapi kalau maksudnya barista perempuan di Indonesia jarang gitu kan maksudnya. Ya udah banyak, mulai banyak sih. Ya banyak, tapi maksudnya yang untuk bikin konten segala macam biar orang tertarik ngopi sedikit gitu kan. Jadi dia nggak mau kayak gitu karena takut dijudge gitu. Oh ya males ya. Takut sama orang kopi gitu kan. Takut sama netizen yang suka ngejudge kopi itu harus gini kamu. Gitu. Jadi akhirnya jadi malas loh bikin konten kopi ini. Udah cantik gini. Tapi kalau aku berpikirnya gini, orang pasti punya goalsnya masing-masing lah segala macam. Kita kan di industri kopi kan bareng-bareng juga. Bahkan kalau aku sampai ya kadang sakit hati juga dibilangin kayak, wah menghilangkan jati dirinya atau apa ya, nggak punya inilah gara-gara nerima endorsan kopi instan gitu. Ya buat gua ya nggak masalah gitu kan. Kenapa? Apa salahnya? Karena gini, kita juga di itu nggak langsung nyalahin. Oh ini, tapi ngarahinnya gini, kita coba bikin menu yang bisa orang terima gitu atau buat substitute aja lah pengganti yang cepat. Filmnya gitu. Filosofi kopi aja, sponsornya pun juga kopi instan loh. Ya lah, apa jadi salahnya gitu loh. Gak usah rame-rame lah. Karena ibaratnya toh juga dulu bilang kopi nggak pakai gula, sekarang kopi dicampur sirup nggak masalah gitu kan. Jadi ya balik aja lah. Yang penting masih on track. Kopi Indonesia sekarang udah bagus, nggak ada masalah gitu. Gimana jadi kalau aku lihat ini sih lucu ya. Dianggap kalau mama kita bikin konten tentang specialty coffee, tentang kopi instan katanya udah keluar jalur. Padahal kita katanya orang specialty coffee lagi mengkampanyekan specialty coffee. Tapi kalau kita bikin konten kayak gitu katanya apakah udah nggak mau mengkampanyekan lagi? Kan nggak sampai segitunya. Apakah kalau kita terima endorse dari kopi instan kayak gitu, terus apakah itu salah? Loh, apakah kita selama ini juga nggak pernah berkontribusi di situ? Anda yang ngomong kayak gitu kontribusinya apa di specialty coffee? Gitu loh. Apakah cuma gaya-gayaan berteori ngerasa jago banyak followernya doang? Ya kontribusinya apa gitu loh, Pak? Kita juga dari awal juga berjuang, kontribusi juga udah banyak. Tapi kan kita harus ngikutin juga nih. Trennya sekarang di sosial media itu apa gitu. Kayak gitu sih. Biar nggak FOMO lah. Kenapa sih kayak gitu aja diributin, heran ya? Cuman gitu doang loh. Sebenarnya siklusnya bolak-balik sih Mas, muter-muter. Aku udah kebal sih. Kayak dulu aku belajar kopi pertama itu aku tertarik dari latte art kan. Orang bilangnya ini, kan aku dulu belajar kopi itu tertarik dari latte art nih. Dulu juga sama, dibilang latte art itu nggak penting, yang penting rasanya. Ya tapi kan kopi belum kayak sekarang. Dulu itu orang mau ke coffee shop yang tadinya beli kopi harga 5.000 jadi 20.000, susah. Ya caranya gampangnya ya bikin gambar aja biar orang mau datang. Orang tertarik dulu. Apa yang beda di situ? Gitu loh. Dihujat mulu pokoknya. Kopi itu yang penting ini percuma gambarnya bagus, penampilannya bagus, rasanya nggak oke gitu. Nah, sekarang sedang aku misalkan beli kopi nih harga 35, datangnya bentuknya acak-acakan gitu. Males atau dong. Foamnya bubble segala macam. Terus ya males ngapain gitu. Jadi udah ngejudge duluan kalau kopi ada gambarnya nggak enak gitu ya. Akhirnya aku nggak peduli aja. Ya udah jalan sampai sekarang, alhamdulillahnya aku fokus on track di latte art, ya udah bisa ngejuri bareng Mas Willy juga. Maksudnya kompetisi udah ikut semua. Yang dulu ngejulitin aku juga sekarang hidupnya ya gitu-gitu aja gitu. Jadi maksudnya yang udah nggak peduli lagi mau dihujat, mau diapa segala macam, karena kan ya siapalah dia mau dibilang dapat endorsean dari kopi non specialty dibilang munafik lah, ya emang nggak munafik lah, lu mau kan sekali posting bayar 30 juta, ya lu kan nggak bisa. Anda mungkin iri nggak dapat endorse. Ya nggak bisa bayar kita gitu, makanya tak bilang ya aku kan pengen kayak Mas Willy juga, bisa konsisten di konten. Konsisten apa, Mik? Konten. Coba ini ditanya nih Mas. Kalau dia sukanya bikin konten aneh-aneh. Kalau aku lagi sering Vespaan sama ngopi di kota orang. Gitu. Oke. Ini nggak tahu nih. Gimana? Tapi ya dari selama ini dari TikTok dapat duit, udah. Dari endorse. Dari endorse itu ya.
endorse itu. Sering dilemparin job endorsement nggak dari Mas E? Ada. Oh ada juga ya. Ada. Oh ada Mas. Dia Oh, malah ada. dapat Vespa Mas. Wah, Dapat Vespa loh, Vespa harga 40 juta. dipalakin ya sama dia ya. Oh. Bukan kamu yang dapat, aku kan nggak dapat. Iya. Iya. Kamu bisa naik Vespa berarti? Matic. Oh Matic. Berarti kalau Matic. Mama lagi touring-touring sekarang juga sering ikut dong? Iya. 2 kali. Udah 2 kali. Kemana aja itu kalau touring? Aduh, nggak hafal jalan kan. Kamu Kalau nyetir touring, sendirian? Iya. Iring-iringan dulu berangkatnya berdua gitu. Waduh. Terus ya nanti tinggal ngikutin aja. Cuman Kenapa kenapa kau nggak nggak hafal mau jalan? boncengan aja sih? Capek jemput dulu Mas. Ya harus Motor gitu sendiri. dong. Harus pengorbanan dong. Masa suruh bawa sendiri panas-panas. Kasian Kan loh. udah dimintain Vespa. Kena debu apa Vespanya dibuat tabungan aja gitu loh. Jadi sebenarnya kan kalau dilihat tuh sekarang teman-teman barista yang jadi ya kita bilang barista content creator lah atau influencer tuh banyak banget kalau aku bilang. Bahkan ada yang tiba-tiba nggak tahu dari mana, tiba-tiba nemu di explore follower udah banyak gitu. Iya, aku juga beberapa jadi kali kayak lihat gitu, tuh. Mas. Jadi ada barista sekarang nggak pernah eksis, nggak Ya, pernah ya, tahu ya. dia ini apa, pernah ikut apa, tapi Ya. tahu-tahu dia punya konten ini followernya Ya. gede dan ternyata kontennya dia juga menarik-menarik Ya. loh, bagus-bagus ya. Jadi yang aku lihat sebenarnya sekarang tuh kan lebih luas ya dunia dengan adanya dunia digital itu. Orang tuh lebih mencari value apa sih yang bisa Betul, ditawarin gitu. Kayak misalkan ada kalau dulu kan lu diakuin body barista kalau udah pernah juara atau pernah kompetisi apa. Nah, dengan adanya sosial media kayak gini tuh malah ya lu yang nothing tiba-tiba gede gara-gara punya ide kreatif yang dia bikin konten yang akhirnya orang jadi tahu luas soal barista gitu. Nah, cuma memang yang perlu diperhatiin itu jangan sampai ya keluar jalur gitu. Jadi kan kemarin sempat agak-agak crash itu kan soal kayak barista banyak yang belajar soal bartending tapi asal-asal nggak tahu basicnya. Ya akhirnya apa yang seharusnya nggak boleh dilakuin kayak sekarang tuh orang kayak bikin minuman, bikin konten yang penting menarik tapi nggak mikirin kayak tiba-tiba ingredientsnya asal-asal tahu di-clarified, semua di-clarified. Sampai kayak susu soy aja di-clarified gitu. Maksudnya nggak belajar dari situnya dulu gitu. Jadi itu yang harusnya ini tuh semakin open lagi kita buat apa ya sharing antar provinsi aja. Antar profesi. Antar profesi gitu loh. Maksudnya ya aku bersyukurnya dengannya di Tovin sekarang ada Da Vinci tuh ketemu teman-teman bartender gitu maksudnya belajar ini harusnya gimana sih kalau kita mainan shaker tuh shaker gunanya apa gitu. Sebenarnya ya kenapa nggak kayak gitu, nggak usah sotoy tiba-tiba mainan yang bukan ranahnya. Iya gitu. ya, karena market itu ya, market konten kita itu kan juga kadang sometimes kan random ya. Jadi kayak mungkin yang barista yang kita di orang kopi nggak pernah tahu nih, tapi ternyata dia dengan kontennya dia bisa followernya gede dan itu ternyata followernya itu kan memang orang awam yang memang tertarik. Akhirnya kan dari situ kan dia orang pun juga tertarik buat pengen tahu nih kopi ini seperti apa kayak gitu lah. Akhirnya belajar kopi lagi. Sebenarnya kan intinya kan di situ ya. Ya emang kayak apa ya? Biar nggak FOMO lah Mas. Jadi maksudnya kayak Mas Willy kan sekarang ya salut loh bisa bikin konsisten podcast kayak gini kan. Maksudnya aku aja mungkin yang lebih bawah-bawah baru mulai untuk mulai konsisten gini kan susah. Jadi maksudnya benar-benar harus manfaatin power dari sosial media ini dengan jalur yang benar gitu loh maksudnya. Aku ingat banget dulu ketika pengen bikin konten microblog tuh bahas soal barista. Itu aku nggak pengen sotoy gitu bahas barista yang baik menurut Vicky adalah enggak, tapi aku DM Mas Willy kan. Mas Willy, menurut Mas Willy barista yang baik gimana sih gitu. Akhirnya gitu tanya ke teman-teman gitu. Jadi harus harus idenya dipakai gitu. Mataharinya, lightingnya ini aku merah nggak di situ ya? Ntar nanti bisa di glowing loh. Ya, itu mataharinya di depan jidatku persis. Iya, jadi capek juga ya kalau mama kita terus merhatiin bahkan ya mungkin udah bisa dianggap pegiat kopi senior, tapi sekali bikin konten isinya ngejudgement konten orang lain. Itu sih aku sih agak males sih. Terus terang sih aku kadang ngapain sih gitu loh. Lebih baik bikin yang memang bermanfaat. Nggak perlu bikin konten yang untuk menjatuhkan atau judgement hasil karya orang lain gitu loh. Itu sih aneh sih. Benar. Contohnya ibu ini, gimana ceritain bikin kontennya gimana Bu? Apa
Terakhir kemarin bikin konten apa itu? Yang mana? Campur-campur apa itu? Oh, itu. Dia bikin konten campur-campur strawberry itu. Enggak teh sama ini sama. Bikin apa kamu terakhir? Sama wine. Wine lokal dicampur teh. Hampir 1 juta yang nonton. Oh, kamu bikin resep apa itu? Itu sebenarnya apa ya? Karena aku memang nggak setiap hari, maksudnya ya sering untuk minum itu gitu. Oh, jadi sering minum. Tipis. Ya udahlah, orang juga lihat udah begini mah. Nggak apa-apa. Tatoan harus Nggak masalah. Biasanya. Oh, iya. Ini loh disetep ya hilang loh ya. Disetep. Ini abis mandi hilang. Iya. Kena sabun hilang. Gimana tadi? Bikin apa? Bikin minuman. Alkohol. Terus aku mix sama teh. Oke. Gitu. Tim mixology. Tapi aku taruh saking takutnya ya untuk dibilang sotoy atau apa. Ya walaupun ya aku tahu itu aman kok, orang sampai sekarang gue minum gue nggak apa-apa gitu. Ya aku taruh hashtagnya di situ, bukan bartender, gue bukan bartender. Udah. Kalau lu suka lu ikutin, kalau enggak ya udah gitu. Iya. Saking takutnya ya karena. Ya, which is sebenarnya ya it's okay lah ya. Orang namanya mau bikin resep. Contoh lah kalau kita lihat konten masak memasak, ngasih resep-resep itu, toh juga mereka itu bukan chef. Iya. Tapi kan itu resep-resep mereka kadang bantu kita buat ide, oh kita mau bikin ini yuk, bikin ini yuk. Jadi lucu aja sih kalau mau menjudge konten orang sih, buat aku sih lucu sih kayak gitu. Lebih baik kalian bikin karya sendiri, ya bikin konten yang bermanfaat daripada kalian bikin konten yang isinya ngejulitin orang. Iya, betul. Kehabisan topik kali. Loh, kalau ngejulitin, ya. Kalau tweetku tuh ada beberapa titipan owner. Titipan owner. Ada yang barisannya telat lah, suka ngerokokan. Mas tolong mas nge-tweet ini. Ya titipan lagi. Ya kalau kayak gitu kan memang itu lebih ke konten ya. Tapi kan kita kan nggak menyerang ke beberapa personal atau apa kan nggak, atau menyerang kreator lain kan nggak juga gitu loh. Atau jika kan memang itu fakta, kenyataan gitu. Dan mungkin juga Mas Vicky-nya pernah ketemu yang seperti itu juga mungkin ya, rekan kerja atau apa, atau temennya mungkin ya nggak harus tertuju ke orang gitu. Karena justru pada waktu itu aku pernah lihat ini ya, kontennya Vicky yang dia bikin yang strawberry dikasih Milo, terus kemudian dikasih apa? Kopi kenangan terakhir. Buat aku sih lucu gitu loh. Wah, cuma gini doang tapi jadi ya gitu loh. Itu aku minum loh Mas, aku cobain dulu sih. Iya gitu loh. Dan itu enak. Jadi aku wah ini boleh juga nih ya, menarik nih. Aku mau cobain, teman. Aku mikir sih, ini gua tahun ini jatuhnya pasti manis nih. Iya. Buat yang suka manis aja, gua enggak deh gitu. Iya gitu loh. Betul. Ya. Nggak apa-apa sih, kamu bikin aja konten-konten yang begitu. Triknya ya, nggak tahu. Tapi habis ya nggak tahu ya, kan sebenarnya itu dari keresahan juga sebenarnya akunnya. Karena kan banyak banget orang yang bikin konten pakai kopi saset nih tadinya nih, berseliweran di timeline. Oh, posisi gitu. Tapi kok lucu. Aku tahun lalu itu waktu pandemi juga dapat endorsean Dalgona. Nescafe. Jadi bikin Dalgona. Oh ya udah itu cuma tren-trenan aja gitu. Ya udah akhirnya setelah aku kemarin mikirnya gini, yaudah aku pengen bikin konsep yang instan. Yaudah aku masukin semua, termasuk Nescafe Ice Black itu. Dan menurutku itu nggak manis Ice Black itu ya, dibanding yang lain kayak itu. Yaudah, ini aku bisa ganti buat base cold brew nih menurutku, yang udah manis gitu buat orang umum. Yaudah aku tinggal kasih aja tuh air kelapa, orange juice, yang ibarat tuh udah basic mocktail biasa gitu, cuma beda instan. Ya alhamdulillahnya udah dealing kita sama brand itu jadinya malah kita yang dikontrak gitu. Tapi sejak sekarang mulai tren lagi ya, ini agak belok lagi ya, ini ke mixology. Coffee shop mulai banyak main mixology, ya kan, orang coba barista, sekarang juga upgrade main mixology. Penjualan sirup makin kenceng nggak nih? Oh iya, ya aku sebagai sales sih seneng. Memang naik ya? Senang naik Mas. Jadi kayak kalau dulu kan untuk penggunaan sirup itu kan cuma sedikit ya. Karamel, vanilla, hazelnut, standar lah. Leci, peach. Udah itu doang. Sekarang tuh dengan ya mango yang tadinya nggak keluar, terus strawberry, kemudian chai. Sirup-sirupnya Da Vinci itu kan variannya banyak. Jadi kayak sebenarnya barista itu jadi lebih banyak kreatif gitu. Sebenarnya kayak dengan adanya signature coffee-nya di tempatnya itu kayaknya aku pikir
oke sih kalau sekarang ya. Karena kan sebenarnya bukan hal baru lah. Iya, Setiap iya. tahun ya, zaman Mas Willy kompetisi dulu juga, aku juga ikut barista 2013 juga udah bikin signature kan. Signature udah Maksudnya cuma bedanya dulu dipublish atau enggak. Sekarang kan dipublish dan rame jadi akhirnya jadi menu di toko gitu. Dan aku pikir ya cengli lah sales sama barista jualan sirup. Iyalah. Terus Catherine juga suka bikin-bikinin ini. Selain pakai wine. Sering juga nggak? Masih upgrade mempelajari lagi? Masih lagi ya? Cuman tidak di video, nggak di tidak videoin. dikontenin, enggak. Oh. Kayak untuk ya udah aku lagi pengen minum gitu. Pengen minum maksudnya minum bukan ya. Pengen mabok. Bukan pengen mabok, maksudnya pengen minum apa sih? Mocktail gitu. Bikin sendiri. Oh. Nah, dulu awalnya kan kerja jadi barista. Iya. Terus sekarang udah lebih banyak bikin konten. Tapi sebenarnya secara passionnya masih di kopi nggak sih? Masih di kopi ya? Masih suka. Mau ngebar lagi nggak? Mau, sebenarnya mau. Oh, sebenarnya mau ya? Sebenarnya mau. Oh, terus kenapa? Emang nggak ada yang nawarin? Pasti banyak dong yang nawarin. Ada. Ada ya? Terus kenapa nggak diambil? Apa ya? Kenapa? Malu dia orangnya malu. Bukan malu. Aku tahu malu kalau aku. Bukan malu. Kamu nggak boleh ya? Bukan. Enggak. Malah tak suruh maksudnya. Oh, malah Boleh, disuruh. aku mau apa support udah. Oh, gitu. Ya udah mau itu ya silakan gitu. Oh, tapi kenapa kok nggak ngebar lagi kan? Masih pengen istirahat aja, tapi pengen gitu. Atau mungkin kamu minta gajinya mesti gede banget sekarang udah top nih. Enggak. Mungkin dia, ya udah ambil aja, tapi harus sekian ya gajinya. Oh, tapi sekarang kalau keliling-keliling kan juga ketemu coffee shop masih bisa ngebar-ngebar lagi gitu ya. Boleh nggak sih ngebar di coffee shop orang Masian sekarang? Nggak boleh. Kadang-kadang kalau misalkan aku kenal sama orangnya, sama ownernya tuh kadang, ayo mau ngebar nggak di sini? Oh, take over doang gitu, misalkan 2 jam, 3 jam. Gitu-gitu. Oh, masih ada ini, terima take over, bar take over. Oh, masih ada? Wih, wah bisa nih. Ntar kalau mama aku buka coffee shop lagi ya, bar take over ya? Iya. Wes. Nanti Surabaya bisa ke Kediri tuh kalau agak panjang. Berapa jam sih? Cuma 2 jam. 2 jam. 2 jam setengah. Deket tuh. Pokoknya seru Mas. Dari hasil keliling-keliling tuh, ya aku bersyukurnya sering keliling ketemu teman-teman baru tuh, maksudnya peluangnya di kopi tuh masih luas banget deh, nggak usah gontok-gontokan gitu. Maksudnya nggak usah jelek-jelekan orang satu sama lain gitu. Jangan sampai yang urusan pribadi orang tuh dicampurin sama urusan bisnis, itu nggak enak lah. Nyatanya sekarang aku teman Vespa aku tuh hampir setiap kota tuh aku dapat teman baru lagi Vespa. Dan dari kopi itu Dari maksudnya. kopi ya, dan akhirnya ada beberapa yang pengen buka coffee shop atau memang sudah ada coffee shop gitu. Iya, sama kayak Johnny. Iya, Johnny Roadrunner kan juga gitu. Ya, Johnny kan juga mainan Vespa tuh lama, terus dia juga main kamera gitu. Maksudnya kliennya dia juga jadi dari orang-orang komunitas iya itu kan, juga. kenapa nggak ditiru yang kayak gitu gitu loh, maksudnya. Johnny kalau dibilang ya aku sama Johnny main latte art udah lama banget kan, tapi maksudnya masih bisa survive sampai sekarang tuh maksudnya karena mau open mind gitu, mau ketemu orang dari berbagai macam profesi dan ini itu lebih enak gitu dibanding kayak lu ngebantai teman-teman lu sendiri di kopi gitu. Iya. Jadi ya buat apa gitu. Nyatanya brand-brand yang masuk ke aku itu ya kadang nggak nyambung sama kopi. Brand saham juga pernah, investasi pernah. Wih, mantap. Sampai suruh nge-review properti segala macam. Apakah terus kayak gitu mau dijudge? Oh, kenapa kok sekarang jadi review produk finansial, ya kan? Emang udah nggak mau mengkampanyekan specialty coffee lagi? Apa sih? Apa sih? Enggak. Bukan menghilangkan idealis apa enggak gitu, tetap maksudnya ya kopi gitu. Duit gitu maksudnya. Lu jualan kopi nyari duit kan gitu. Makanya kalau duit lah. Bener kan kalau katanya Ernest yang di podcast aku dia bilang. Iya benar tuh. Memiliki passion itu boleh, tapi jangan sampai passion ini membunuhmu secara perlahan. Gitu loh. Bukannya nggak passionate di kopi, masih passion gitu. Cuma beda. Sometimes gitu. Harus realistis. Nanti kalau teman-teman udah kepala 3 kayak saya lah, baru realistis gitu. Makanya kan, makanya saya mah nggak peduli diomongin orang. Yang penting rekeningnya nggak kosong. Dan yang penting juga selalu tetap berkarya. Buktinya konten-kontennya juga banyak bantu orang. At least minimal bisa buat entertain, hiburan, ya kan.
So why not gitu loh. Termasuk nontonin podcastnya Mas Willy sekarang. Terakhir aku nontonin Pak Siva sama Wisnu Aji. Itu sampai malam lagi. Iya, iya. Kontennya Pak Siva emang seru, sama Wisnu juga seru gitu. Cuma aku waktu konten pertama aja itu, thumbnailnya itu jebakan ternyata. Jadi aku nggak tahu ini isi podcast ini nanti seperti apa, tergantung Mas Willy editnya ya. Karena jago banget. Kan nggak diedit waktu itu. Oh iya nggak diedit. Karena Mas Willy itu jago banget bikin thumbnail, bikin clickbait itu bahaya. Kecuali kalau yang konten ini mungkin akan banyak dipotong-potong diedit karena banyak distraction ini tadi. Ya. Jadi ya keren lah pokoknya. Mas Willy ini harus semangat terus bikin podcast ini. Berarti kalau lu bilang kemarin kalau yang belum podcast No Cincang gimana? Oh iya sih. Enggak lah Mas John gitu. Itu kan bukan jangan internal aja. Ya, pokoknya inilah apa namanya. Kalau dulu kan kita kenal sama almarhum ini ya Om Tony Wahid ya. Maksudnya siapa yang belum masuk Cikopi berarti lu bukan orang kopi gitu. Kalau zaman sekarang gue bilang kalau lu belum masuk podcast No Cincong, lu bukan orang kopi. Jadi berkelakuan yang baik biar masuk barisan No Cincong ya. Justru kadang saya pengen ngundang yang berkelakuan nggak baik. Iya, iya termasuk itu ya. Iya kan, malas banget loh kalau cuma yang baik-baik doang. Iya, apalagi yang terakhir itu yang kalau aku kenanya itu yang waktu ngejuri di Surabaya yang salah pengumuman. Itu Mas Willy ngebantu banget langsung di-up gitu. Cuma barisannya itu siapa sih Dimas itu lupa Dimas, gitu. Ejatnya katanya Vicky lah apa bukan aku ejatnya. Ya nggak apa-apa kan yang ngomong dia. Ya, tapi akhirnya dengan adanya Mas Willy itu jadi clear masalah gitu. Jadi aku senangnya itu di podcast No Cincong ini beneran ya udah nggak usah basa-basi lu mau ngomong apa gitu. Tapi kalau memang yang kelihatannya benar-benar beresiko ya kita sensor. Tapi selama masih aman ya oke lah. Iya gitu. Ya itulah. Pokoknya kalau ya itu tadi bercandaan. Kalau belum masuk podcast No Cincong ya berarti belum kopi-kopi banget lah. Ya nggak sih? Aja udah 2 kali ini ya berarti ya. Udah 2 kali nih. 2 kali. Oke, terus Catherine berarti nanti punya pandangan nggak sih? Kamu kan masih muda banget sih. Umur berapa sih sekarang berarti? 21, 22? 20 something. Ya, nanti sambil buat kita sih ya. 20 kecil. Buat kita sih muda banget ya kan. Ini masih 20 kecil. 20 kecil. Kan kamu juga pasti pengen punya visimu ke depan itu kamu ini loh aku pengen itu hidupku itu nantinya itu akan kayak gini gitu. Ada nggak sih kayak gitu? Walaupun nanti aku sama Vicky terus ataupun nggak sama Vicky, tapi aku pengen nantinya itu kehidupanku itu seperti ini. Ada nggak target seperti itu? Punya keinginan seperti itu? Ada dong pasti. Pengen seperti apa? Pengen seperti apa? Aku pengen hidup apa ya nggak muluk-muluk deh, tenang aja udah gitu. Nah, untuk supaya bisa tenang itu apa yang dibutuhin? Mesti gimana? Mesti kerja apa ya? Kalau menurutku pilih-pilih teman. Oh, pilih-pilih teman. Iya. Oh. Kalau aku nggak tahu ya. Kalau menurutku karena semakin banyak isi kepala yang kita dengerin teman-teman kita yang entah bener entah enggak apa segala macam, kita secara nggak langsung kan kepikiran nih, nggak tenang jadinya. Oh, berarti teman sedikit tapi yang berkualitas. Yep. Oke. Kalau dari segi karir, pengennya seperti apa ke depannya? Apakah tetap stay di konten kreator ataukah punya mungkin cita-cita pengen punya usaha sendiri atau apa gitu? Nah, aku sih pengen punya usaha sendiri. Usaha apa? Iya, matur selangkong. Dia seneng banget kalau Madura. Matur selangkong. Ayo, apa nih? Mau bisnis apa? Usaha apa? Yang jelas yang aku seneng jalaninnya kayak misalkan kopi. F&B ya? Iya. Tetap di F&B ya? Sama parfum deh. Oh, sama parfum? Iya. Itu agak susah sih, Kat. Kamu menggabungkan antara coffee shop sama toko parfum itu bertolak belakang, iya. Ya. Karena kalau kamu buka toko coffee shop, bau kopinya ini kacau semua ini nanti nih. Ya, terus kalau orang mau beli parfum nanti kecium bau kopi kacau lagi gitu. Jauhan, tempatnya jauhan. Beda toko ya, iya, beda toko. Kita aja pernah diusir dari coffee shop gara-gara bau ini. Sunscreen. Sunscreen. Oh ya, masa sih? Diusir. Diusirnya gimana? Di situ, kopinya tag di luar. Oh ya?
Iya. Oh pernah gitu? Emang baunya nyengat banget? Ya kalau sunscreen kena apa ya, kena matahari tuh kayak ya gitu dia. Oh gitu, baunya jadi keluar gitu. Kan kalau wangi apa ya, kalau wangi kan kena panas. Kayak kita misalkan, makanya kalau parfum tuh masuk ke situ. Misalkan disemprotin ke titik-titik nadi tuh yang hangat gitu. Dia lebih akan menyebar dan lebih tahan lama. Oh gitu juga. Oh. Gitu. Jadi sampai nggak boleh lama-lama di coffee shopnya itu. Iya, disuruh pulang. Baru tahu dibawa loh. di take Berarti away. sangat mengganggu sekali ya. Oke. Oke, Vic, mungkin kamu ada yang mau kamu sampaikan lagi nih terakhir sebelum kita closing nih. Buat ini para konten kreator lain yang suka menjudge konten kreator lain. Itu enggak lah, mungkin kepleset aja. Cuma kalau aku bilang kan memang sekarang tuh ya dunianya udah jauh lebih maju lah. Maksudnya semua orang bisa punya peluang untuk jadi konten kreator gitu. Yang penting kontennya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ya kalau buat aku sih selama tidak merugikan orang lain konten-kontennya, dan itu kalau kita bahas soal fakta ya sesuai gitu, nggak ngada-ngada ya nggak masalah nih aku bilang, karena ya masing-masing pasti ada pasarnya sendiri-sendiri kok Mas. Jadi dan juga sebenarnya ya oke lah, ini kan cuman respon kita dengan keadaan seperti itu, tapi ya it's okay kalau kita juga tahu kalau kita juga bikin konten atau bikin karya sesuatu juga nggak mungkin perfect, nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang. So kalau memang mau kritik mau apa ya monggo, nggak apa-apa. Cuman ya kita kan hanya merespon aja sih sebenarnya. Kadang memang kalau keresahannya banyak numpuk sih emang susah sih Mas. Jadi aku pikir ya aku memaklumi juga gitu, karena ya kadang risih juga sih gitu ngelihat yang ya itu yang asal-asal bikin konten itu yang nggak tahu ininya, jadi ya ribut gitu akhirnya. Cuma mungkin ya tidak usah frontal gitu maksudnya. Ya it's okay lah, selama yang penting ya kita bahas antara yang didebatin kan mungkin karya kita, mereka juga punya karya, ya udah cuman debat itu aja it's okay. Yang penting secara personal ya kita memang nggak pernah ada masalah. Gitu loh. Jadi memang yang perlu dijualnya balik lagi ke value sih. Jadi kayak kalau udah banyak yang main di situ ya value apa lagi yang bisa dikasih gitu. Nggak usah pakai hujat bidang lain atau orang lain. Ya kalau mama dibilang apakah bikin kayak gitu hanya cuma demi like, demi engagement, ya itu juga. Tapi ada message juga di situ loh. Sebetulnya niat kita bikin itu pun juga ada hal lain yang mau disampaikan gitu. Nggak cuma hanya sekedar like, engagement. Ya iya perlu, itu jelas pasti ya kan. Iya dong. Pasti. Kan gitu. Bikin konten sama-sama nyari itu. Oke, apalagi dari Kathleen mungkin ada yang mau disampaikan buat penggemar-penggemarnya yang di setiap kota ini. Buat penggemar baru. Dia setiap kota kan ada, Kak Kathleen lagi ada di Makassar ya. Coba fans. Jadi biar udah nggak bertanya-tanya lagi gitu ya. Di Kediri juga ada yang nanyain loh, Kat. Jadi ada yang nanyain. Rame fansmu. Iya. Kediri tapi juga ada. Mungkin habis podcast ini turun. Banyak di unfollow. Nyaranya itu asistennya Mas. Karena kan baru dekat juga beberapa bulan terakhir kan, maksudnya sering pergi bareng gitu Mas, maksudnya pas lagi ada job di mana dia juga pasti tak kasih job juga gitu Mas. Jadi maksudnya ya nggak setiap kota ketemu dia, karena dia kan handle ini juga kan sekarang, handle manajemenku kan aja, manajemen gitu ya, karena maksudnya ya udah kerjalah kau gitu. Jadi gitulah, jadi gak usah nanya-nanya lagi kan, udah jelas ya ini siapa sekarang, langsung kenalan aja. Ya pokoknya udah pada tahu, jadi nggak usah ngerecokin Mas Vicky, itu siapa Cie, itu siapa, ya, udah. Aku kayak perlu klarifikasi lagi. Oke, coba silakan. Kalau belum nonton podcastnya Mas Willy yang edisi pertama, jadi sebenarnya saya udah resmi itu Maret tahun lalu, udah ketok palu, udah segala macam. Jadi nggak usah tanya-tanya segala macam, maksudnya ya udah selesai gitu. Hubungan baik Renner sama mamanya, jadi ya sudah. Jadi nggak usah bertanya-tanya Vicky apa gitu. Ya, kalau mau tahu lengkapnya ceritanya Vicky yang sebelum ini itu ada di podcast No Cincong. Itu nanti saya taruh kartunya di sini. Ya. Ding. Nah. Oke. Ini hari ini adalah peresmian. Kok peresmian? Biar tidak jadi pergunjingan. Jadi maksudnya biar jelas
saya tahu kalau teman-teman mungkin ngepoin Instagramnya Mas Vicky gini segala macam. Dan ini orangnya santai loh. Iya. Aku berapa kali ketemu ya ditanya, dikiranya ya Bu Dokter. Oh gitu. Iya, jadi gimana? Gitu maksudnya. Ya banyak yang salah sangka. Saya juga santai, maksudnya ketika dulu memutuskan udah deket gitu, maksudnya ya dia juga udah paham kondisinya gimana. Vicky siapa? Aku juga tahu dia siapa gitu maksudnya. Ya udah gitu, ya udah dia kadang ketawa-tawa doang, orang sampai ya orangnya malu gitu. Gimana Bu Dokter kopinya gitu. Dia bilang tanya Mas Vicky gitu. Ya baru nggak gitu. Aku juga Ketawa gitu. Gitu loh maksudnya. Ya udahlah kita bawa lucu aja ya. Karena sebenarnya ya Bu Dokternya juga udah punya calonnya juga, udah si Renner manggilnya ayah juga. Jadi nggak usah yang di luar nggak usah rame. Jadi orang udah santai, nggak usah bikin keributan. Iya. Kalau aku sih santai ya menanggapinya. Karena berarti kalau menurutku Mas Vicky membranding satu brand itu berarti jadi brandnya. Ya. Sampai orang tuh sebegitu ingatnya gitu sama brand itu. Mau ketemu Vicky yang itu Bu Dokter. Oh, kopi Bu Dokter. Iya. Bu Dokter ya. Jadi ya intinya pokoknya kerennya podcastnya Mas Willy lah. Udah. Malah ngomongin podcast. Oke, thank you ya. Thank you. Thank you Kathleen, thank you Vic. Abis ini kita udah mau jalan-jalan lagi ya. Mumpung kita lagi di Makassar ya. Nanti Mas Willy mau bikin spesial vlog makan-makan di. Enggak. Gua enggak ada konten begitu, Vic. Enggak ada. Postingan story aja ya. Oke, thank you Vicky sama Kathleen ya. Mudah-mudahan nanti kita kalau ada kesempatan, ada topik lagi yang bagus, kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Oke, thank you teman-teman udah menonton episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dan salam no cincong.